Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tanwir. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak Tanwir. Ya, kalau boleh saya minta waktunya sebentar, Ibu. Oke, bisa Pak Tanwir, monggo. Ya, oke. Mohon izin, eh, saya ini kan sebagai rekan sejawat dari jenengan. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Suci sepertinya kurang semangat nih. Mungkin kita bisa sharing, kita bisa berbagi, Bu. Mungkin ada masalah yang bisa kita akan bersama. Oh, bagaimana? Saya ingin Ibu menyampaikan sebuah cerita. Jadi tujuannya kita ini, Ibu ini sebagai rekan sejawat saya. Tujuannya adalah kita sama-sama mencari kebaikan untuk tugas-tugas kita bersama di masa depan. Seperti itu, Bu. Iya Pak Tanwir. Ya, memang ya bukan bukan tidak semangat sih Pak Tanwir ya. Akhir-akhir ini saya memang sering datang terlambat dan kemarin juga sempat ditegur oleh kepala sekolah. Ya, karena memang Oh iya, sering datang terlambat saya Pak Tanwir. oh Ya kadang iya, Ibu. terlambat 10 menit, kadang 5 menit seperti itu. Ya kadang jam 7 lebih 5 saya baru sampai ke sekolah. Kalau boleh tahu, mohon maaf. Eh, Kasus terlambat ini yang Ibu alami ini sudah berapa kali atau baru kali ini saja? Sebenarnya sudah berkali-kali Pak Tamir dalam akhir-akhir ini, dalam 1 minggu ini sudah sudah lebih dari 5 kali sudah Pak Tanwir saya itu terlambat. Iya, Ibu. Kira-kira Ibu bisa bercerita tidak? Kalau sampai Ibu Suci itu datang ke sekolah lebih akhir, mungkin Ibu Suci bisa menyampaikan di sini sama saya. Mari kita saling. Saya ingin menjadi pendengar yang baik bagi Ibu Suci. Terima Boleh Ibu kasih. cerita Boleh, kepada boleh saya? Pak Tanwir. Terima kasih banyak karena selama ini memang saya itu unek-unek Ya, di sini penuh di kepala ini Pak Tanwir, penuh sekali. Sebenarnya ya saya datang iya. terlambat itu karena saya itu di rumah kan punya usaha catering Pak Tanwir, dan akhir-akhir ini banyak pesanan di pagi hari. Jadi saya itu jam 7 sudah harus apa namanya harus ngantarkan pesanan saya sebelum jam 7, dan akhirnya saya itu apa namanya tidak bisa membagi waktu Pak Tanwir. Waktu saya terforsir ke sana lebih banyak ke catering. Jadi apa namanya ya Pak Tanwir ya, saya bingungnya di sana Pak Tanwir. Di satu sisi saya harus mendapatkan penghasilan tambahan, di satu sisi saya juga punya tugas di sekolah, seperti itu Pak Tanwir. Oh, berarti Ibu ini saat ini punya usaha di luar Iya, jam kantor. iya betul. Oh, sekali itu, saya apresiasi sekali. Cuma mungkin Ibu punya eh, bercerita bisa menambahkan. Kira-kira itu eh, harus dilakukan pagi ya Ibu ya? Apa tidak ada alternatif lain? Oke. Ya, ya kalau pesanan pagi ya memang harus saya selesaikan pagi Pak Tanwir, kan harus dikirim pagi. Tapi sebenarnya Oh, ya, begitu. iya sebenarnya ada solusi yang apa namanya yang harus saya yang ada di benak saya yang bisa saya lakukan ya. Ada dua opsi sebenarnya Pak Tanwir. Opsi yang pertama itu saya harus bangun lebih awal, yang biasanya saya bangun jam 3 ya saya harus bangun jam 2. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, saya harus Oh, iya. memperkerjakan orang lain untuk membantu saya, seperti itu. Oh, berarti menurut Ibu dengan kondisi seperti ini, kira-kira
kondisi seperti apa yang ingin ibu alami sehingga tidak terjadi keterlambatan. Yang ingin ibu inginkan itu keadaan seperti apa sih sebenarnya? Ya, saya ingin bisa terselesaikan semuanya. Pesanan saya selesai dan saya tidak terlambat ke sekolah. Seperti itu. Nah, jadi ada situasi ya yang benar-benar eh, membuat ibu ini nyaman, datang pagi itu tepat waktu, kemudian juga mengerjakan pekerjaan di rumah juga bisa terselesaikan dengan baik. Begitu, Ibu. Iya, betul, betul Pak Tanwir. Nah, Itu yang itu saya harapkan. nah, kira-kira nih eh, langkah-langkah seperti apa yang ingin Ibu tempuh untuk mendapatkan porsi waktu yang baik itu pada waktu pagi hari? Ya, Ada jalan-jalan yang ingin Ibu lakukan? ya mau tidak mau ya saya harus ambil opsi yang pertama dulu Pak Tanwir. Saya akan coba dulu opsi yang pertama. Saya akan bangun lebih pagi. Jadi biasanya saya jam 2 pagi, jam 3 baru saya mulai aktivitas itu. Saya akan lebih awal lagi. Saya dari jam 2 saya akan mulai. Jadi saya akan melaksanakan apa namanya? Melakukan pekerjaan saya di rumah untuk menyelesaikan pesanan saya, pesanan kue-kue saya itu sebelum diawali sebelum dari jam 3. Jadi lebih lebih saya lebih ekstra mengeluarkan apa namanya? Mengeluarkan ekstra tenaga ekstra sudah Pak Tanwir. Oh ya, berarti eh, tadi poinnya sudah saya dapat. Luar biasa, Bu ya. Luar biasa. Ibu sudah eh, mendapatkan sebuah cara yang terbaik. Tapi mungkinkah ada cara yang lebih baik lagi, Bu, dari situ? Kira-kira selain Ibu itu membagi waktu bangun lebih pagi, itu sudah bagus, sehingga nanti dalam mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah itu bisa sesuai dengan waktu yang diinginkan. Eh, Mungkinkah ada eh, cara yang lain yang lebih efektif yang kira-kira Ibu akan jalani selain pilihan tadi? Ya, itu sudah Pak Tanwir opsi yang kedua tadi. Saya akan memperkerjakan orang lain untuk membantu saya. Jadi kalau mempekerjakan orang lain kan otomatis meskipun saya tinggal nanti kan di rumah tetap ada yang bekerja, ada yang menyelesaikan pesanan-pesanan saya. Seperti itu Pak Tanwir. Luar biasa. Hmm, nah, kira-kira tantangannya apa? Ada enggak tantangan yang akan Ibu hadapi dengan pilihan bangun pagi lebih awal? Apa tantangannya? Punya enggak tantangan? Kemudian kalau misalkan tadi pilihan yang kedua, mempekerjakan orang lain dengan menggaji mereka, itu tantangannya apa? Mana yang lebih berat tantangannya? Kira-kira. Ya kalau ya lebih semuanya sama-sama berat sih Pak Tanwir. Untuk Ya. yang kalau saya lebih bangun lebih pagi berarti kan tenaga saya harus mengeluarkan tenaga ekstra. Kalau misalnya saya memperkerjakan orang lain itu berarti saya kan harus mengeluarkan uang lebih untuk itu gitu. Jadi semuanya ada tantangannya sendiri tersendiri seperti itu Pak Tanwir. Iya, tapi benar Bu, saya sangat sepakat dengan Ibu Suci. Luar biasa perjuangan Ibu Suci. Terus terang, saya di sini mendapatkan sebuah inspirasi bagaimana kita bisa membagi waktu, benar begitu Ibu. Di samping kita memiliki tugas utama, kita juga memiliki tugas yang lain. Tentu ini tidak mudah, tapi dari apa yang disampaikan Ibu Suci tadi itu luar biasa. Itu satu hal yang saya kira itu keputusan yang bertanggung jawab yang bisa diambil sehingga semuanya bisa dilaksanakan dengan baik-baik saja. Bukan begitu Ibu Suci? Iya ya betul Pak Tanwir. Betul Pak Tanwir. Nah, untuk di masa depan, apa kira-kira
harapan Ibu Suci dengan sekarang yang dihadapi oleh Ibu Suci untuk masa depan Ibu Suci, apakah akan berhenti menjadi memilih dua-duanya atau memilih salah satu bidang pekerjaan atau bagaimana? Mungkin di sini bisa menjadi inspirasi juga bagi diri saya. Eh, Kalau untuk masa depannya saya Pak Tanwir, saya sama-sama berat. Saya tidak akan meninggalkan pekerjaan utama saya sebagai guru karena saya sudah terlanjur mencintai pekerjaan saya, dan Luar juga biasa. saya tidak akan meninggalkan catering saya karena itu usaha tambahan untuk saya, karena saya memang butuh uang ekstra Pak Tanwir, kan Pak Tanwir tahu sendiri putra putri saya Luar biasa. jumlahnya berapa seperti itu. Wah, Jadi ini jadi iya iya. saya akan mempertahankan kedua-duanya. Dengan saya akan mencari solusi terbaik, saya akan tetap profesional dengan pekerjaan saya, dan saya juga akan meneruskan usaha sampingan saya seperti itu. Jadi Ini ya, dengan iya memperkerjakan orang itu sudah salah satu solusinya, sudah solusi terbaik itu sudah. luar biasa Ibu Suci. Itu sebuah komitmen yang saya kira komitmen yang brilian yang bagus eh, karena tidak semua orang bisa mengalami situasi yang sama seperti itu. Ya, ini bisa menjadi inspirasi bagi diri saya, menjadi ilmu, nah, untuk bagaimana di sini ada kerja keras, ada tanggung jawab, ada manajemen, kesadaran diri, semuanya ada di situ. Waduh, tidak terasa ini waktu kita sudah mulai habis Ibu Suci, dan luar biasa Bu Suci hari ini banyak memberikan inspirasi. Dan bagaimana kira-kira perasaan Ibu Suci setelah kita berkomunikasi dari awal? Bagaimana kira-kira Ibu perasaan Ibu Suci sekarang? Alhamdulillah saya merasa lebih plong, lebih tenang karena saya ada teman curhat, ada unek-unek saya di kepala saya semuanya sudah keluar. Terima kasih Pak Tanwir ya. Waduh, sama-sama Ibu. Kita ini adalah mitra, kita ini berkolaborasi dimanapun, kapanpun. Ya bisa jadi pada saat yang lain nanti saya yang akan berkomunikasi menyampaikan unek-unek saya kepada Ibu Suci. Iya 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 Pak Tanwir. Baik Ibu Suci, terima kasih ya. Sampai Sama-sama jumpa. Pak Tanwir, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Sukses selalu, cateringnya juga sukses. Amin, Allahumma amin. Pendidikan juga lancar, pendidikan di sekolah juga bisa berjalan dengan baik. Semuanya baik. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tanwir. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Oh, Mohon izin, ada waktu untuk saya, Ibu Kepala. monggo Pak Tanwir. Monggo, monggo, persilakan. Monggo silakan duduk Pak Tanwir. Oke, terima kasih Ibu KS. Eh, Eh, ada yang bisa saya bantu Pak Tanwir? oh iya Ibu KS, mohon maaf sebelumnya Ibu KS. Jadi kita kan kemarin sudah melakukan kesepakatan di rapat itu terkait dengan pembagian tiket penyambutan siswa pada pagi hari itu, Ibu. Itu kan saya kebetulan dapat tugas bersama Bapak Toto pada hari Senin. Nah, akhir-akhir ini, Bu, rekan saya ini sudah 3 kali berturut-turut tidak ikut piket bersama saya, Ibu. Jadi ya otomatis saya merasa kelimpungan juga karena di pagi hari itu kan sangat padat kendaraan, Bu. Saya saat ini sudah 3 kali sendirian itu, Bu. Ya mohon izin, Ibu. Itu kira-kira yang saya sampaikan, Ibu. Oh, begitu Pak Tanwir. Sudah berapa kali Pak Tanwir sudah
hampir seminggu berarti ya. Kalau sudah beberapa hari ini berarti Pak Totoknya tidak datang, apa namanya, tidak datang tepat waktu, tidak ikut piket pagi ya Pak Tanwir. Mungkin Kalau menurut Pak Tanwir tahu tidak masalahnya Pak Toto itu kenapa tidak bisa datang tepat waktu, tidak bisa ikut piket pagi. iya, Bu. Eh, Kemarin saya di hari ketiga itu, eh, hari pertama sebenarnya saya belum sempat bertemu dengan beliau, jadi tidak sempat bertanya. Kemudian di hari kedua, saya menghubungi lewat HP tempo hari, terus tidak diangkat kan, terus sampai di sekolah kan langsung ada kegiatan, jadi langsung masuk ke kelas kan, jadi saya tidak sempat berkomunikasi. Nah di hari yang ketiga itu, nah, alhamdulillah saya sempat bertemu dengan beliau. Jadi saat istirahat itu saya coba mendekati beliau. Nah, dan saya di situ ngobrol lah saya dengan Pak Toto. Nah, saya mencoba menggali informasi. Saya mencoba bertanya. Ya saya juga gimana ya Pak? Ya Bu, mohon maaf Bu. Saya juga tidak enak karena kan begini. Saya kan selaku sebagai teman rekan sejawat. Jadi saya takutnya terkesan eh, apa ya, sok-sok seperti kepala sekolah gitu loh, seolah-olah mengawasi dan apa terkesan untuk ingin menasihati beliau, tapi kan tujuan saya enggak. Saya ingin itu bagaimana supaya saya itu tidak terkesan sebagai orang yang ingin menggurui, tidak. Kita kan ini rekan sejawat, saya sadar posisi saya, tapi tujuan saya itu sebenarnya hanya semata-mata, tujuan saya Bu, semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Jadi ya untuk teman saya ini supaya eh, citranya baik, juga untuk anak-anak murid kita. Murid-murid kan juga bertanya kan, kenapa Pak kok cuma sendirian? Saya mau jawab, kan tidak punya alasan mau menjawab ditanya sama murid. Kok saya sendirian yang menungguin di pintu gerbang gitu. Jadi saya coba Bu ngobrol, tapi saya tidak sempat memberikan pertanyaan yang langsung kepada tutup poin. Saya cuma berupaya hanya bertanya, ya apa kemarin eh, ada kegiatan apa ya Pak gitu. Saya pokoknya bagaimana ya Bu caranya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak kesan tersinggung gitu loh Bu. Iya, iya, It, iya, iya, iya. ya, iya itu saya Bu. Iya, iya, iya. Oh, Ya, saya paham di iya, posisi Pak Tanwir ya. iya, Kalau menurut Pak Tanwir, solusi iya. apa? Adakah solusi lain selain berbicara dengan Pak Tanwir berbicara dengan Pak Toto? Apakah ada solusi lain yang mungkin bisa saya bantu untuk memecahkan solusi itu? Iya Untuk Ibu. membantu solusi itu, untuk memecahkan ini? Iya, mohon maaf ini Bu. Iya, sebenarnya saya sudah berpikir ya Bu ya, mungkinkah ada jalan lain? Saya begini, kalau misalkan saya mengajukan rapat minggu ini kepada Ibu KS bagaimana? Jadi kita rapat internal lagi, mungkin di situ nanti secara umum disampaikan lagi evaluasi tentang tugas piket ini di forum rapat tersebut, Ibu. Atau eh, secara pribadi mungkin saya eh, meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk mungkin ada pendekatan yang manusiawi, yang kekeluargaan kepada teman saya ini, Ibu KS, Iya, secara kepada yang bersangkutan mungkin. Itu mungkin salah satu pikiran saya, Ibu, yang saya pikirkan ini. iya, iya, iya. Bagus, berarti Pak Tanwir itu minta izin, ada dua solusi ya Pak Tanwir ya. Kalau saya tangkap di sini, Pak Tanwir minta izin untuk berbicara dari hati ke hatinan Pak Toto, dan yang kedua akan apa namanya,
me- meminta mengadakan kita rapat lagi ya untuk evaluasi piket pagi ini. Ya, kalau Ya, menurut saya saya, pikir saya ya, itu bagus sekali Pak Tanwir, solusi yang terbaik. Saya iya. mengizinkan Pak Tanwir untuk bicara dari hati ke hati, eh, sen- asalkan ya senyampang tidak menyinggung perasaan dari Pak Toto seperti itu. Iya benar. Terus nanti bisa Pak Tanwir dalam minggu ini saya akan agendakan kita akan rapat untuk kita atur ulang lagi, kita evaluasi dan atur ulang lagi jadwal piketnya jika memang takutnya Pak Toto di hari itu yang tidak bisa piket pagi, entah takut ada kegiatan lain seperti itu Pak Tanwir ya. Nanti kita adakan rapat lagi. Jadi dua opsi itu bisa kita jalankan Pak Tanwir ya. Saya Ya, sangat apresiasi sekali dengan saran-saran dari Pak Tanwir ini. luar biasa Ibu. Saya terima kasih banyak Ibu sudah banyak memberikan respon yang baik, tanggapan positif bagi eh, kebaikan kita bersama untuk eh, sekolah kita, untuk diri kita sama-sama. Iya Pak Tanwir. Perasaannya sudah agak sedikit lega Pak Tanwir, sudah ada tidak ada unek-unek di anu ya Pak Tanwir ya. Alhamdulillah Ibu, saya setelah berkomunikasi ini saya seolah mendapatkan sebuah apa namanya ya ketenangan gitu loh. Jadi yang selama ini saya risaukan, saya seolah-olah sendirian, saya luar biasa mendapatkan dukungan dan support yang baik dari Ibu Kepala Sekolah, sehingga ini menjadi komitmen saya ke depan untuk bisa lebih baik lagi, Bu. Ya ya ya. Ya terima. Ya, Iya Pak Tanwir, terima semoga, semoga kedepannya sekolah kita tambah maju lagi ya Pak Tanwir ya. mungkin Bu, Semangat Pak Tanwir, semangat. terima kasih banyak teman-teman Bu. Kalau gitu saya mohon diri ya Ibu. Geng, monggo Ya, Pak Tanwir, terima kasih atas masukan dan sarannya untuk hari ini. terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.